Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasi Mbak Aulia sama Mas Riko ya? Iya, Ustadz. Benar, Ustaz. Ya. Sudah siap Mas Riko juga? Alhamdulillah sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai untuk pembelajaran kewirausahaan ini. Kali ini kita akan membahas tentang proses kewirausahaan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian kalau misalkan ingin terjun ke dunia usaha. Lebih-lebih ini berkaitan dengan proses ya, berkaitan dengan proses awal ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan. Saya persilahkan untuk Mbak Aulia dan Mas Riko untuk memimpin jalannya diskusi ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz untuk waktunya. Baik, mohon izin untuk teman-teman dan Ustaz juga untuk share screen. Baik, apakah PPT saya terlihat jelas? Sudah terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, untuk pagi hari ini tim kami berkesempatan untuk menjelaskan materi kewirausahaan bahasa Arab dengan judulnya adalah proses kewirausahaan. Saya sendiri Kofinda Pradana dan anggota saya Aulia Himah. Yang pertama adalah pengertian wirausaha. Poin pertama menurut KBBI, yakni pengertian wirausaha adalah sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau bakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Nah, ini yang kedua menurut Schumpeter dalam Big Graph. Dia mengutarakan bahwasanya wirausaha adalah seorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut. Adapun juga pendapat dari Mas'ud Mahfud dan Mahmud Mahfud, wirausaha adalah seorang inovator yang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang bisa dijual, dapat memberikan nilai tambah melalui upaya waktu, biaya, serta kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, poin penting dari pengertian beberapa yang sudah saya paparkan tadi, wirausaha itu adalah tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dengan meminimalkan risiko yang paling kecil. Ditambah lagi, seorang wirausaha itu adalah memaksimalkan segala peluang. Ketika kesempatan itu datang, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Selanjutnya adalah pengertian kewirausahaan. Menurut Robert de Hisrich, kewirausahaan itu adalah proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Jadi antara wirausaha
dan kewirausahaan itu berbeda. Selanjutnya pengertian kewirausahaan menurut Peter F. Drucker. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pendapat lain oleh Stephen Robbins, kewirausahaan adalah proses mengejar berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi. Yang terakhir, menurut Salim Siagian, pengertian kewirausahaan itu adalah semangat, perilaku, dan kemampuan memberikan respon positif kepada peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, dan juga pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja yang lebih efisien dan lebih efektif melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajemen. Nah, pengertian kewirausahaan menurut Salim Siagian ini bisa dikatakan lebih kompleks ya dibanding beberapa paparan yang disebutkan sebelumnya. Karena di sini poin pentingnya adalah di bagian terakhir. Jadi mengambil keberanian, resiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajemen. Inilah ciri khusus seorang wirausaha dibanding pekerjaan yang lain. Oke, selanjutnya pengertian proses kewirausahaan. Prosesnya itu memiliki arti yakni urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desa. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya yang lainnya yang menghasilkan suatu hasil atau produk. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Selanjutnya, poin proses kewirausahaan diawali dengan suatu aksioma, yakni adanya tantangan. Nah, dari tantangan tersebut timbullah gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif. Yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Ini yang dikemukakan oleh Suryana. Selanjutnya, inovasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berasal dari dalam diri maupun luar pribadi. Yang terakhir, secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai pendidikan, pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan, diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi ini berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi oleh lingkungan, organisasi, serta keluarga. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Hima. Kami persilakan. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor pemicu kewirausahaan. David mengemukakan kewirausahaan ditentukan oleh yang pertama, motif berprestasi atau achievement. Orang yang berwirausaha dengan tujuan prestasi dan dengan prestasi yang dicapai diharapkan akan memberikan kepuasan pada dirinya. Kemudian yang kedua, optimisme. Seorang wirausaha selalu harus optimis, dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan tepat dan selalu membaharui tujuan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, sikap-sikap nilai atau value attitudes. Seorang wirausaha harus memiliki nilai kepribadian yang luhur dan menjadi contoh bagi orang lain. Yang keempat, status kewirausahaan atau entrepreneurial status atau keberhasilan. Seorang wirausaha yang sukses akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat dan menciptakan peluang baru. Lanjut, Mas. Proses perkembangan kewirausahaan.
Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, inovasi, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Secara internal, inovasi dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu yang mempengaruhi, di antaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Adapun ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan ada 3 poin. Yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan. Yang ketiga, tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah menuju keberhasilan dalam berwirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, hal-hal yang harus dimiliki antara lain, pertama, memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian, kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang. Membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Dan yang keempat, agar usaha berhasil, selain harus bekerja keras sesuai urgennya, wirausahawan juga harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko. Selanjutnya adalah faktor pendorong ya dan penghambat kewirausahaan. Wirausaha ini akan berhasil ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kemampuan serta kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tapi tidak memiliki kemampuan, keduanya itu tidak akan berhasil, tidak akan sampai tujuan. Jadi intinya antara kemampuan dan kemauan itu harus seimbang. Jadi harus sama-sama berjalan. Kemauan yang kuat harus diimbangi dan kemampuan. Nah, kemampuan ini diambil dari apa? Kita belajar dari luar, dari dalam diri kita, dari pengalaman sebelumnya seperti itu. Akhirnya nanti kemampuan kita lah yang akan unggul. Jadi poin utamanya di sini adalah kemampuan serta kemauan itu harus seimbang. Yang kedua adalah tekad yang kuat dan serta kerja keras. Sama tekad dan kerja keras ini juga harus berjalan seiringan seperti yang poin A tadi. Terus yang terakhir adalah kesempatan dan peluang. Mengenal peluang yang ada serta berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Jadi peluang itu setiap hari, setiap waktu itu ada. Tergantung kita mau mengambil atau tidak. Nah, kesempatan ini bisa datang 1 kali atau 2 kali. Tapi kebanyakan kesempatan yang sama tidak akan datang kedua kalinya. Tapi peluang ini tidak akan hilang untuk orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi seharusnya kita harus memanfaatkan setiap peluang yang ada, setiap kesempatan yang ada, supaya nanti kita kerja keras kita itu akan ketemu dengan peluang atau kesempatan yang tepat. Yang itu yang dinamakan sukses. Bisa seperti itu. Biasanya ketika kita sudah kerja keras,
tapi gagal dalam peluang atau memanfaatkan kesempatan yang ada, nah biasanya di situ yang menjadi kekurangan. Perlu adanya evaluasi di situ. Jadi kita tetap terus mencoba tanpa berhenti, kerja keras. Nah nanti ketika kesempatan yang tepat itu datang, dan akan ketemu dan kerja keras kita, nah di situ yang dinamakan sukses. Terus yang terakhir adalah faktor pendorong serta penghambat kewirausahaan. Penyebab wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya itu ada banyak sekali faktor. Di sini kami menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Manajerial ini banyak sekali bidangnya. Yang pertama terkait waktu. Memaksimalkan waktu, membaginya, misal nggak terlalu lama untuk mengurus wirausaha. Setiap harinya mungkin kita butuh 1-3 jam per hari, tapi itu yang paling penting adalah kita bagus dalam manajerialnya. Jadi artinya kita disiplin, setiap hari kita meluangkan waktu 1-3 jam khusus untuk fokus ke wirausaha kita atau ke usaha kita. Itu yang manajerial waktu. Yang kedua terkait manajerial keuangan juga, itu sangat penting sekali nanti. Ya sekalian di sini. Oh di poin C ada nanti manajer keuangan. Selanjutnya adalah B, kurang berpengalaman. Baik itu kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, terus koordinasi, terus mengelola sumber daya yang ada. Kurang pengalaman ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya kurangnya lingkungan atau sebuah tim di mana kita mendapat kekurangan di situ, yang seharusnya kita harus koordinasi, konsul bagaimana baiknya jika kita mau menginovasikan sebuah A misalnya atau sebuah B. Nah, peran penting seorang mentor atau tim itu di situ. Jadi ketika kita tidak bisa atau tidak mengetahui harus bagaimana, nah konsultasi itu sangat penting, di situ letaknya. Terus yang C itu adalah kurangnya dalam manajerial keuangan. Memang kita biasanya ketika seorang wirausaha itu sudah setengah berjalan, bisa dikatakan sedikit lagi mencapai keberhasilan, dia akan diuji dengan kebutuhan-kebutuhan serta keinginan-keinginan yang akan menimbulkan gejolak dalam manajer keuangannya. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan antara sebuah kebutuhan serta keinginan. Juga dengan manajer waktu. Misalnya uang segi, misalnya 1 juta, kita harus bisa membagi mana yang itu uang muda yang akan nanti berputar, mana yang uang akan masuk ke tabungan, serta ketiga uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Jadi itu juga tergantung kebutuhan sendiri-sendiri mau dikelompokkan uang itu menjadi berapa. Biasanya kalau seorang pengusaha itu dikelompokkan seperti tadi, ada yang uang tetap, uang berputar, terus uang untuk tabungan ke depannya. Terus yang keempat itu adalah gagal dalam perencanaan. Sebetulnya jika kita sudah terjun untuk mengelola sebuah bisnis atau usaha, perencanaan itu sangat dibutuhkan sekali jika kita ingin sukses. Kembali lagi perencanaan itu kembali ke cara kita manajerial, entah itu waktu atau produk seperti itu. Jadi perencanaan itu jika kita sudah yakin dengan apa yang kita rencanakan, kita perlu bertanya atau mengkonsultasikan dengan mentor kita atau orang yang ahli dalam bidangnya, supaya apa nanti biasanya kalau kita masih awam dalam sebuah bisnis, otomatis banyak sekali kekurangan yang terdapat di situ. Jadi manfaatnya kita konsultasi ya, kita bisa merencanakan sebuah perencanaan itu dengan optimal dan maksimal. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi ini banyak sekali, bisa itu
sasaran produk kita atau lapangan dalam kita berjualan. Contohnya kalau dalam lapangan kita bisa mengupayakan mau berjualan secara offline atau online, seperti itu. Untuk sasaran itu kita menyesuaikan dengan musimnya. Misal bulan ini mau menghadapi Ramadan, biasanya musimnya itu musim hijab atau kayak misal produk pasmina kayak gitu. Nah, itu kita harus cermat sekali dalam membaca pasar. Jadi supaya lokasi itu nantinya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah kurangnya pengawasan peralatan. Peralatan itu umum, bisa dikatakan menyesuaikan produk apa yang akan kita jual. Bisa kita bergelut di online, ya peralatan kita ya otomatis faktor pendukung seperti laptop, HP, terus toko kita di online harus kita permak sebagaimana mestinya, terus menjaga kepercayaan konsumen itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kita melayaninya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Gitu. Selanjutnya adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Seyogianya seorang pengusaha itu ketika dia sudah terjun, ya dia harus siap-siap mengorbankan sesuatu yang di luar itu. Misal kita mau fokus ke satu, otomatis yang lainnya harus kita siap korbankan, kita harus siap untuk lepaskan. Kalau misalnya mau berhasil, ya kita wajib terjun full 100% ke situ. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau sudah basah ya sekalian basah, sekalian di laut itu. Jadi terjun menyelam sekalian, nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, nanti hasilnya nggak akan setengah-setengah juga, nggak akan maksimal. Yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Di sini biasanya transisi itu menyesuaikan dengan produknya. Jadi transisi itu bukan beralih ke produk A menuju ke produk B yang berbeda. Itu bukan gitu maksudnya. Jadi transisi itu bisa dikatakan adalah pengembangan. Misalnya kalau kita tidak pandai transisi atau pengembangan itu nanti otomatis produk kita akan jatuh atau terjun. Contohnya itu kalau di dunia bisnis yang dunia itu contoh produk Nokia. Produk Nokia itu dulu memang bisa dikatakan juaranya HP, maksudnya yang megang produk HP itu Nokia dulu. Tapi ketika berkembangnya zaman, Nokia itu tidak cepat-cepat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Akhirnya produk Nokia lambat laun dia tergerus dan terjun bebas dan dikalahkan oleh produk yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Bisa ada yang perlu dibahas, kita bahas secara bersama-sama, kita jawab bersama-sama. Terima kasih. Kami persilakan. Oke, silahkan untuk bertanya, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Mas Riko mungkin memimpin jalannya diskusi ini. Baik, Ustaz. Baik teman-teman, ya dimohon untuk keaktifannya. Kita gunakan waktu semanfaatnya mungkin. Kita maksimalkan untuk waktu yang sedikit ini untuk kita diskusi terkait bisnis atau kewirausahaan. Saya mau bertanya Bapak Riko. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah, NIM terakhir 061. Yang ingin saya tanyakan di sini sebenarnya tidak muluk-muluk dan tidak banyak-banyak, tapi tadi saya mendengar sesuatu yang menarik gitu loh. Seperti kalau kita berwirausaha itu
tidak boleh tanggung-tanggung. Begitu nggih? Ya, benar. Kalau seumpama sudah menyelam, ya langsung menyelam aja, jangan tegur setengah-setengah gitu. Nah, ini sepertinya muncul pertanyaan dari kalimat ini, Bapak Riko. Kan kita sebagai mahasiswa sendiri, itu kalau seumpama ingin belajar kewirausahaan atau melakukan kewirausahaan sendiri kegiatannya, itu tidak bisa kayak langsung totalitas semuanya kita ambil gitu. Kayak kan kita pasti perlu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dengan kuliah sendiri. Jadi tidak bisa totalitas gitu kalau kasarannya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali maksud dari totalitasnya itu totalitas gimana? Kalau kita dari sudut pandang mahasiswa sendiri kan kalau dari waktu dan tenaga tidak bisa kita curahkan sepenuhnya untuk kewirausahaan itu sendiri. Seperti itu, Bapak Riko. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, terkait pemaparan yang tadi kami sampaikan. Di sini saya akan menjawab ya. Terkait itu kembali lagi ke prioritas kita. Jadi kita itu wajib menulis prioritas kita itu apa. Misalnya yang nomor pertama itu kuliah. Terus yang kedua organisasi. Terus ketiga misal bisnis atau wirausaha itu. Jadi itu harus jelas dulu sebelum kita memutuskan atau membagi waktunya. Maksudnya menyelam secara penuh itu apa? Nanti kita ada daftar, misal sehari itu ada 24 jam. Nah, misal untuk waktu wirausaha itu misal ada 3 jam. Nah, 3 jam di situ kita harus manfaatkan secara betul, tidak ada fokus ke yang lain. Maksudnya gitu. Jadi kita nggak setengah-setengah, misal cuma coba-coba atau gimana. Nah, itu yang maksud kami itu menyelam secara penuh. Bukannya prioritas utama kita berwirausaha. Itu bukan di situ maksud kami. Jadi tetap kita kembali ke prioritas utama kita apa. Misal wirausaha itu menjadi prioritas kedua kita. Nah, yang pertama kita ambil adalah membagi waktunya sebaik-baik mungkin. Nah, ketika sudah membagi waktunya, kita alokasikan untuk wirausaha itu berapa jam. Nah, di situ kita fokus, kita maksimalkan waktu, misal 1 jam di situ atau 2 jam di situ. Jadi kita nggak menggabungkan atau fokus ke yang lainnya. Karena manusia itu hanya bisa fokus ke satu titik. Nggak bisa menggabung-gabungkan 2 prioritas, 3 prioritas dalam satu waktu. Kalau ada nanti malah akibatnya nggak baik. Mungkin ada tambahan dari Aulia. Atau ada feedback dari penanya atau dari teman-teman yang lain? Jadi kita perlu memperhatikan skala prioritas juga seperti itu, nggih, kesimpulannya tadi. Nah, betul. Kalau dari saya sendiri cukup, tapi kalau seumpama dari pemateri yang lain atau teman-teman yang lain mau menambahi, silahkan seperti itu. Mungkin bisa menambah lagi wawasan-wawasannya. Gitu. Silakan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, saya menambahkan ya. Oke. Kalau kita ini masih dalam taraf masih pendidikan seperti ini, dalam taraf belajar, setidaknya kita memiliki plan waktu. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita lakukan. Kita bagi waktu itu kapan untuk belajar, kapan untuk berusaha, berwirausaha seperti itu. Jadi
setidaknya kita sisihkan waktu ya barang sejenak, misalkan 1 jam atau 2 jam untuk fokus di usaha itu. Ya. Dari waktu yang telah diberikan atau waktu yang sangat banyak 24 jam itu kita bagi. Kapan kita berwirausaha, kapan kita prioritaskan untuk belajar. Kalau kita fokus pada satu ataupun pada waktu tertentu itu untuk berwirausaha, maka kita hendaknya tidak boleh untuk mencampurkan antara belajar dan berwirausaha itu. Saya kira itu yang kira-kira cocok. Itu yang pertama. Kalau memang usaha kita itu tidak sejalur dengan apa yang kita pelajari. Misalkan kita belajar bahasa Arab, tapi nanti kita berwirausaha ini berkaitan dengan desain. Ya, ini jauh sehingga kita ambil waktu ya untuk berwirausaha itu sejenak, sejam, 2 jam untuk terfokus pada situ. Minimal untuk belajar ya ke depannya ya kalau kita mau fokus secara 100%. Lalu yang kedua, ketika kita memiliki usaha itu yang sesuai dengan apa yang kita pelajari, maka itu akan lebih mudah lagi. Misalkan seperti ini. Kalian membuat bidang usaha tapi di kursus yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, itu kan masih ada hubungannya, sehingga kita bisa memikirkan bersama-sama dan sekaligus kita belajar seperti itu. Jadi menurut saya gini ya, kalian menjadi mahasiswa itu tidak mengurangi minat kalian untuk berwirausaha sepertinya seperti itu, karena pada dasarnya manusia itu kan butuh hidup. Nah, butuh hidup dan kita hidup ini ya walaupun tidak 100% dengan menggunakan materi, tetapi kita perlu mengusahakan itu. Baik, itu tambahan dari saya, Mas. Baik, terima kasih Ustadz untuk tambahan. Baik, selanjutnya akan kami buka lagi. Mungkin ada penanya dari teman-teman atau ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama, kami persilakan. Halo teman-teman. Apakah masih stay di depan laptop atau HP-nya masing-masing? Mungkin bisa dilihat di kolom komentar YouTube juga mungkin Bapak. Mungkin ada yang bertanya di kolom komentar YouTube juga mungkin. Baik, saya tambahkan lagi ya. Karena kita ya berbicara tentang proses kewirausahaan, jadi di situ ada tahapan-tahapan berwirausaha secara umum.
Tahapan itu yang pertama adalah tahap memulai. Ya, tahap memulai. Tahap memulai ini diawali dengan kalian memiliki niat, ya, berniat untuk melakukan usaha apapun itu, ya, kalian sudah memiliki niat, saya akan mencoba untuk berwirausaha. Lalu setelah itu kalian mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kalian niatkan itu. Maka kemarin saya sudah memberikan contoh bagaimana kalian menimbulkan niat kalian untuk berwirausaha di bidang desain grafis ataupun di bidang komputer dengan membuka toko online seperti itu. Ya, itu awalnya adalah kalian memiliki niat, saya ingin berwirausaha apa, misalnya saya ingin berwirausaha untuk menjual peralatan tentang komputer. Nah, dari situ kalian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, ya, dari niat itu, baik itu dari segi tokonya, toko online-nya misalkan, ataupun kalau tidak online ya offline-nya. Ya, lalu dari niat itu maka timbullah peluang usaha itu. Peluang usaha yang baru itu kalian memikirkan apa kira-kira yang sesuai, ya, apakah itu melakukan akuisisi, ya, akuisisi itu misalkan kalian punya atau orang lain itu punya produk yang mana kalian akuisisi itu, misalnya kalian ada kira-kira produk ini berpotensi yang bagus untuk dikembangkan, kalian beli produk itu. Nah, kalian beli produknya dengan mereknya dan sebagainya, itu adalah akuisisi. Yang mana nanti kalian tinggal meneruskan saja. Ini banyak dilakukan ketika produk-produk yang apa namanya, yang sudah terkenal, tetapi pada apa namanya, kelanjutannya dia mengalami keberangkurutan, sehingga padahal produk itu dengan memiliki brand yang terkenal gitu ya. Contohnya banyak sekali ya produk-produk yang dulu-dulu seperti jamu dan sebagainya. Mereka memiliki produk atau minimal brandnya sudah bagus gitu. Lalu kalian akuisisi. Akuisisi ini kalian tinggal meneruskan aja, kalian membelikan sahamnya atau membeli dari produk tersebut, baik itu secara keseluruhan, pabriknya dan sebagainya. Kalian beli secara keseluruhan, lalu kalian apa namanya meneruskan, itu namanya akuisisi. Setelah itu ada yang namanya membuka usaha baru. Ya, yang pertama ini sebenarnya ya, membuka usaha baru itu artinya ya memang kalian ini benar-benar memulai dari baru. Misalnya kalian membuat perusahaan baru yang berkaitan dengan desain grafis, desain web dan sebagainya. Ya, kalian buka dengan nama baru, dengan brand baru. Nah, ini bedanya dengan akuisisi tadi. Ketika akuisisi itu kan sudah mempunyai brand, sudah mempunyai nama, itu akan lebih mudah untuk menjangkau pasar. Kalau kita membuka usaha baru, ini tergantung kita iklannya bagaimana, tergantung kita bagaimana mengoptimasikan dari perusahaan kita itu sehingga melejit, yaitu membuka usaha baru. Yang kedua adalah akuisisi, dan yang ketiga ini adalah franchising, ya, franchise. Ini biasanya ketika kita menemukan produk-produk besar dan membuka franchise, ini bisa kita ikuti. Misalkan di situ ada Indomaret, ada Alfamaret, ada Baba Raffi dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan penjualan. Nah, franchising itu biasanya itu ada toko offline-nya, ya. Contohnya Indomaret. Dan itu ada biaya yang dikeluarkan, kalau nggak salah berapa ya, sekitar 20 berapa juta itu loh untuk franchising itu. Lalu kita akan diberikan dengan tahapan-tahapan survei dan sebagainya, sehingga pabrik itu ataupun produk itu bukan produk ya, lebih ke arah ya tempat kayak Indomaret seperti itu ya, itu bisa mengizinkan kita untuk melakukan franchise ini. Itu yang pertama. Tahapan yang pertama adalah tahap memulai, ya. Lalu yang tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan usaha. Setelah kita memiliki barangnya, setelah kita menentukan kita akan menggunakan sistem apa,
sistem usaha baru, sistem akuisisi, ataupun sistem franchising ini. Lalu tahap selanjutnya adalah memulai, ya, mulai melakukan usaha atau tahap jalan, ya, kita melakukan usaha itu. Di tahap ini wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya itu, mencakup, ya, bagaimana pembiayaannya, kalau dia misalkan punya karyawan itu bagaimana menggajinya, bagaimana dia membeli barangnya untuk dijual itu, ataupun bagaimana barang mentah dan nanti bagaimana untuk mengolahnya. Yang kedua adalah SDM-nya, bagaimana dia merekrut seorang untuk diajak untuk bekerja, merekrut karyawan, memposisikannya dan sebagainya. Lalu kepemilikan, ya, bagaimana sistemnya pemilikannya itu, apakah ada sistem manajerial seperti itu, atau kan ada saham-saham dan sebagainya. Lalu organisasi, ya, kepemimpinan yang meliputi berbagai, ya, pengambilan resiko, ya, baik keputusan pemasaran dalam melakukan evaluasi ini dilakukan oleh kepemimpinan. Ini melakukan atau melaksanakan usaha. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, adalah mempertahankan usaha itu. Ya, di mana di tahap ini bahwa wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai dari itu, ya, melaksanakan usaha yang dijalankan tadi, melakukan analisis, ya, perkembangan yang dicapai untuk tidak lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Apakah dia itu akan berlanjut, ya, mempertahankan usaha tersebut ataupun tidak. Itu perlu dianalisis dengan analisis, ya, apakah dia rugi atau untung dan sebagainya. Ya, tahap ini tahap yang sangat penting, ya, mempertahankan usaha ini. Ini perlu tidak lanjut, ya. Ketika dia untung, ya, berjalan sesuai dengan yang direncanakan di awal tadi. Ketika dia bangkrut atau rugi, maka dia harus mencari bagaimana ide selanjutnya, apakah dia berjalan ataupun tetap dengan kondisi seperti itu, dengan catatan nanti dia akan mengembangkan yang lebih baik lagi. Lalu yang tahapan yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Ketika dia sudah mempunyai analisis itu, tahapan selanjutnya adalah mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh, ya, tergolong positif ataupun mengalami perkembangan yang dapat dipertahankan, maka perluasan usaha ini menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil, ya. Apakah dia itu nanti selanjutnya, ya, membuka franchise dengan berbagai produk, ya, dan membuka franchise seperti itu, ataupun dia itu membuka cabang, ya, itu akan berbeda-beda yang diambil, ya. Baik, itu saya kira, ya, jadi proses kewirausahaan ini setidaknya ada 4 tadi. Yang pertama tahap memulai, diawali dengan niat, lalu menentukan jenis, ya, jenis usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, bagaimana melaksanakan usaha itu, ya, untuk menjalankan usaha itu. Lalu yang ketiga adalah menganalisis apakah usaha itu berjalan dengan baik, ya, apakah mempertahankan atau tidak. Yang keempat adalah mengembangkan usaha itu. Baik, itu Mas Riko. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Baik, terima kasih Ustaz untuk penyampaiannya. Oke, kali ini saya tanyakan ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Halo. Sebenarnya belum ada Ustaz dari teman. Iya, kalau tidak ada ya kita akhiri. Untuk grafis sudah saya taruh di Sipejar dan sudah saya buatkan video, kalian ikuti. Untuk yang kali ini adalah kita fokus pada Corel, ya. Kemarin kita sudah Photoshop, sekarang Corel. Ya, untuk awal-awal kalian buat, ya, sebisa mungkin
dengan penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Ya, ini tidak masuk pada proyek, kalian membuat proyek, tapi bagaimana kalian belajar dari perkenalan tentang tool yang saya sudah buat tadi. Bolehlah membuat proyek misalkan, ya, ini untuk belajar saja, mengenal tool terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum tahu tentang Corel itu. Terima kasih, ya, kita akhiri. Kita akhiri Mas Riko ya, sudah nggak ada pertanyaan ya. Yes, Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.